Halo semuanya, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang aset tidak berwujud. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu adalah kita harus memahami aset tidak berwujud. Yang kedua, mengakui dan mengukur aset tidak berwujud. Yang ketiga, menghitung amortisasi dan impairment. Dan yang terakhir, menyajikan aset tidak berwujud di laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pendahuluan tentang aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak memiliki bentuk fisik, seperti paten, hak cipta, dan lisensi. Untuk diakui sebagai aset tidak berwujud, ada 3 karakteristik utama secara bersamaan. Yang pertama itu ada dapat diidentifikasikan, dapat dipisahkan, atau berasal dari hak kontraktual atau hukum. Yang kedua itu dapat dikendalikan. Entitas memiliki kontrol atas manfaat ekonomis di masa depan, umumnya melalui hak hukum. Yang ketiga ada memberikan masa manfaat ekonomi di masa depan, menghasilkan pendapatan, penghematan biaya, dan peningkatan efisiensinya. Selanjutnya itu ada berdasarkan masa manfaat. Aset tidak berwujud dibagi menjadi 2, yaitu masa manfaat terbatas dan masa manfaat tidak terbatas. Contohnya itu masa manfaat terbatas itu ada paten dan biaya waralaba, diamortisasikan selama masa manfaatnya. Terus dapat diuji penurunan nilai jika ada indikasi. Yang kedua ada masa manfaat tidak terbatas. Contohnya itu merek dagang dan goodwill. Tidak diamortisasikan dan wajib diuji penurunan nilai setiap tahun atau setiap ada indikasinya. Di sini saya akan menjelaskan mengakui pengakuan dan pengukuran awal aset tidak berwujud. Nah, untuk prinsip umum aset tidak berwujud ada 2, yaitu memiliki masa manfaat yang kemungkinan besar akan diperoleh, dan yang kedua biaya perolehan dapat diukur secara andal. Nah, kemudian ada akuisisi terpisah. Aset dibeli dari pihak eksternal dan biaya perolehan mencakup harga beli dan biaya langsung terkait, misalnya hukum dan pengujian, dan harus dikapitalisasi sebagai nilai awal aset. Selanjutnya ada kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis ini merupakan aset tidak berwujud yang diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal diakuisisi dan diakui terpisah dari goodwill. Nah, untuk goodwill bersifat tidak terbatas dan tidak diamortisasi. Untuk mencari nilai tercatat goodwill yaitu dari harga beli nilai wajar aset neto yang diidentifikasi. Ketika aset dihasilkan secara internal, perlakuan tergantung jenis pengeluarannya. Yang pertama, di tahap penelitian yang bertujuan mencari pengetahuan baru dan biaya yang dibebankan. Yang kedua, tahap pengembangan dapat dikapitalisasi jika memenuhi 3 kriteria, seperti memiliki kelayakan teknis, yang kedua ada pasar atau manfaat ekonominya, dan yang ketiga biaya dapat diukur secara andal. Untuk yang 3, pengeluaran lain yang dibebankan itu seperti promosi, pemasaran, pelatihan, dan startup cost, dan tidak memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Selanjutnya ada biaya perlengkapan lunak atau software cost. Perangkat lunak adalah aset tidak berwujud. Nah, untuk perlakuan akuntansinya, yang pertama, jika perangkat lunak dibeli, harus dikapitalisasi sebesar biaya yang diperoleh, seperti pada bagian B. Untuk yang kedua, jika perangkat lunak dikembangkan secara internal untuk dijual, yaitu harus tunduk pada aturan penelitian dan pengembangan R&D. Biaya yang timbul sebelum terpenuhi 6 kriteria pengembangan dibebankan setelah kriteria terpenuhi dan dikapitalisasi. Kemudian, perangkat lunak dikembangkan secara internal untuk pemenuhan internal penggunaan. Selanjutnya ada biaya untuk situs web atau website cost berdasarkan ISAK 14. Nah, untuk perlakuan akuntansi untuk biaya situs web didasarkan pada ISAK 14, yaitu biaya situs web yang diadopsi dari SIC 32 yang mengatur kapan dan bagaimana pengeluaran untuk pengembangan dan pengoperasian situs web harus dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud atau dibebankan. Untuk secara umum, biaya pengembangan situs web tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud, kecuali
Dapat dibuktikan bahwa situs web tersebut mampu menghasilkan masa manfaat ekonomi masa depan. Misalnya, mampu menghasilkan pendapatan dan memenuhi kriteria pengembangan. Untuk perlakuan biaya situs web berdasarkan tahapan aktivitas ISAK 14, tahap pengembangan situs web itu ada yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi studi kelayakan, analisis kebutuhan, dan perencanaan awal. Belum memenuhi kriteria aset tidak berwujud karena diperlukan sebagai beban. Untuk yang kedua, ada tahap pengembangan aplikasi dan infrastruktur, termasuk coding, instalasi software server, dan pengakuan teknisi, dan untuk berkontribusi langsung pada fungsi utama situs web, dan dapat dikapitalisasi jika memenuhi kriteria aset tidak berwujud. Yang ketiga, ada tahap desain grafis, meliputi desain layout, warna font, dan tampilan antarmuka, yang termasuk pembuatan elemen visual untuk fungsi website, dan dapat dikapitalisasi jika terkait dengan operasional website. Yang keempat, ada tahap pengembangan konten operasional seperti informasi wajib pada situs dan dapat dikapitalisasi. Kemudian yang kedua, ada konten promosi atau iklan untuk pemasaran produk itu dibebankan untuk biayanya, dan perlakuan bergantung pada tujuan konten. Yang kelima, ada tahap operasi dan pemeliharaan, meliputi update konten, perbaikan, hosting, backup data, dan monitoring, dan tidak menambah masa manfaat ekonomi jangka panjang. Tidak dibebankan kecuali menambah fitur baru yang meningkatkan fungsi. Selanjutnya, ada biaya yang selalu dibebankan seperti biaya administrasi dan overhead, biaya pemasaran dan promosi, dan ada pelatihan staf untuk penggunaan sistem, dan tidak memenuhi syarat dikapitalisasi karena tidak menciptakan aset yang dapat diidentifikasi. Untuk contoh kasusnya, ada kapitalisasi biaya situs web berdasarkan ISAK 14. Untuk jurnal pencatatan biaya situs web, ada aset tidak berwujud situs web, beban perencanaan situs web, beban hosting, beban promosi atau pemasaran pada kas dan bank. Amortisasi aset tidak berwujud. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Ini adalah proses yang analog dengan depresiasi atau penyusutan pada aset tetap. Yang pertama, itu ada aset tidak berwujud bermasa manfaat terbatas. Aset jenis ini wajib diamortisasi. Itu ada penentuan masa manfaat atau faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama, penggunaan yang diharapkan. Yang kedua, siklus hidup produk. Yang ketiga, stabilitas industri dan teknologi. Dan yang keempat, periode hukum atau kontrak. Dan yang terakhir, tindakan pesaing. Yang kedua itu ada metode amortisasi, garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. Garis lurus itu beban sama setiap periode, konsumsi manfaat relatif tetap. Saldo menurun, beban besar di awal, manfaatnya banyak di awal. Yang ketiga unit produksi, berdasarkan output, aset dipakai sesuai volume penggunaan. Yang ketiga itu ada perhitungan dan jurnal amortisasi. Rumusnya, biaya perolehan dikurang nilai sisa dibagi masa manfaat. Umumnya nilai sisa itu 0. Contoh soal yang kedua itu ada perhitungan dan jurnal amortisasi garis lurus menggunakan data PT Edukasi dari contoh soal yang pertama. Biaya perolehannya 400 juta, masa manfaatnya 6 tahun, tanggal akuisisi 1 Januari 2021. Perhitungannya, beban amortisasi tahunan 400 juta dikurangi 0 dibagi 6 tahun sama dengan 66.666.667 rupiah per tahun. Jurnal perolehan 31 Desember 2021. Beban amortisasi lisensi 66.666.667 rupiah di debit pada akumulasi amortisasi lisensi 66.666.667 rupiah di kredit. Keterangannya mencatat beban amortisasi tahun pertama dengan metode garis lurus. Yang keempat, tinjauan ulang masa manfaat. Entitas wajib menelaah ulang masa manfaat, nilai sisa, dan metode amortisasi setidaknya pada akhir tahun setiap tutup buku. Jika terjadi perubahan estimasi atau masa manfaat lebih pendek atau panjang, maka dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi dan diterapkan prospektif. Aset
tidak berwujud bermasa manfaat tidak terbatas. Ciri utama yang pertama, tidak diamortisasi karena tidak ada batas waktu estimasi manfaat. Contohnya, goodwill sebagai merek dagang. Yang kedua, wajib uji penurunan nilai tahunan. Dilakukan setahun sekali dan saat ada indikasi penurunan nilai. Aset tidak berwujud bermasa manfaat terbatas yang diamortisasi harus diuji penurunan nilainya jika ada indikasi pemicu penurunan nilai. Pemicu penurunan nilai disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari penurunan nilai pasar aset, perubahan pada lingkungan teknologi, pasar, ekonomi, atau hukum. Sedangkan untuk faktor internal disebabkan oleh perubahan signifikan dalam cara penggunaan aset, misalnya penghentian atau restrukturisasi. Prosedur pengujian penurunan nilai untuk aset bermasa manfaat terbatas melibatkan perbandingan nilai tercatat dengan nilai terpulihkan. Setelah dibandingkan, selanjutnya menghitung kerugian dan mencatat penurunan nilai. Ini adalah contoh soal untuk menghitung kerugian penurunan nilai pada PT Teknologi. Langkah-langkah untuk menyelesaikan soal di atas, yang pertama, kita menentukan dulu nilai tercatat. Setelah itu, menentukan nilai terpulihkan. Setelah nilai tercatat dan nilai terpulihkan sudah ditentukan, kita dapat membandingkan antara nilai tercatat dan nilai terpulihkan. Apakah ada terjadi penurunan nilai? Langkah terakhir, kita dapat menghitung kerugian yang muncul akibat dari penurunan nilai dengan cara nilai tercatat dikurangi dengan nilai terpulihkan. Untuk jurnalnya, kerugian penurunan nilai di debit pada akumulasi kerugian penurunan nilai di kredit. Aset tidak berwujud bermasa manfaat tidak terbatas dan goodwill memiliki perlakuan penurunan nilai yang berbeda. Aset bermasa manfaat tidak terbatas dan goodwill diuji penurunan nilai setidaknya sekali dalam 1 tahun dan dilakukan pada tanggal yang sama setiap tahunnya. Uji penurunan nilai goodwill dilakukan pada tingkat GCU dengan membandingkan nilai tercatat unit penghasil kas termasuk goodwill dengan nilai terpulihkan unit penghasil kas. Penyajian dan pengungkapan aset tidak berwujud dalam laporan keuangan. Aset tidak berwujud termasuk hak paten, merek dagang, sampai goodwill. Aset-aset ini dikategorikan sebagai aset tidak lancar dan nantinya ditampilkan di laporan posisi keuangan. Penyajiannya di neraca itu dalam bentuk nilai buku bersih, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan juga dikurangi kerugian penurunan nilai kalau ada. Jadi angka yang muncul itu benar-benar nilai tersisa dari aset tersebut. Selain penyajian di neraca, ada juga pengungkapan di CALK atau catatan atas laporan keuangan. Bagian ini penting banget karena ngasih penjelasan tambahan tentang sifat, jumlah, dan perubahan aset tidak berwujud yang nggak kelihatan di neraca. Nah, dalam CALK, perusahaan itu wajib ngejelasin kebijakan akuntansi yang dipakai seperti metode amortisasi, apa yang digunakan, gimana mereka melakukan uji penurunan, atau impairment, dan gimana biaya-biaya terkait diakui. Nah, tujuannya itu biar pengguna laporan itu ngerti dasar perhitungan perusahaan pakai. Untuk contoh kebijakannya, pertama ini ada hak paten. Biasanya hak paten itu diamortisasi memakai metode garis lurus dengan umur manfaat tertentu, misalnya itu 10 tahun. Amortisasi ini mulai dilakukan ketika aset siap digunakan. Nah, beda lagi pada contoh soal selanjutnya, yaitu dengan goodwill. Goodwill ini nggak diamortisasi, tapi diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih. Sering kalau ada indikasi kerugian. Jadi uji impairment ini dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat CGU dengan nilai pulihnya atau recoverable amount-nya. Selain kebijakan, perusahaan juga menyajikan informasi kuantitatif yang biasanya ditampilin dalam bentuk tabel rekonsiliasi. Nah, tabel ini itu nunjukin pergerakan aset tidak berwujud selama 1 periode, mulai dari nilai perolehan awal, pertambahan aset, amortisasi, sampai penurunan nilai. Dari tabel itu bisa kelihatan pergerakan nilai aset dari awal sampai akhir periode. Oke, selain angka, perusahaan juga
perlu menyertakan pengungkapan kuantitatif, misalnya untuk aset seperti merek dagang dengan umur manfaat tidak terbatas. Aset model begini itu nggak diamortisasi, tapi tetap diuji penurunan nilainya setiap tahun. Contoh lainnya itu, perusahaan bisa menjelaskan kalau terjadi penurunan nilai hak paten. Kenapa? Karena perkembangan teknologi yang cepat. Nah, recoverable amount-nya itu dihitung berdasarkan value-nya dari estimasi arus kas masa depan. Jadi, secara keseluruhan, penyajian dan pengungkapan aset tidak berwujud itu dilakukan secara lengkap, baik berupa angka maupun penjelasan-penjelasan tambahan supaya laporan keuangan itu lebih transparan dan mudah dipahami.